Selamat malam, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ria Bella dengan NIM B1013191003 kelas A PPAPK dengan mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dualisme dalam pembangunan serta NSB dan Asia Timur. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, ini dualisme dalam pembangunan. Dualisme sosial merupakan temuan penelitian dari seorang ekonomi dari Belanda, J.H. Boyk, tentang sebab akibat kegagalan dari ekonomi kolonial Belanda di Indonesia. Kegagalan ekonomi liberal yang diterapkan Belanda pada tahun 1870-an dalam upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia, terutama di Jawa, menjadikan kolonial ditinjau secara intensif. Kedua, ini ada ciri-ciri masyarakat kapitalistik, yaitu menomorsatukan kepentingan pribadi dalam perdagangan dan industri, modal sebagai basis, serta keuntungan sebagai tujuan utama. Ciri-ciri masyarakat prakapitalistik, yaitu menonjolkan sifat komunalisme, organisasi, produk dalam dan untuk keluarga sendiri, tidak ada perdagangan yang profesional, produksi serta konsumsi merupakan unit dasar dari keluarga bersama. Lanjut, kritik terhadap teori dualisme Boyk. Menurut para ahli, Benjamin Haig, tahun 1955, fenomena dualisme tidak hanya terjadi di timur seperti yang dikemukakan oleh Boyk, tetapi juga terjadi di barat, bahkan di mana saja. Beberapa fenomena yang diasosiasikan oleh Boyk sebagai masyarakat dualib dapat diterangkan dengan memuaskan oleh teori ekonomi konvensional dengan tidak memperluas teori dualisme yang khusus. Yang kedua, ini menurut Mut Sadli, tahun 1957. Tema sentral yang seharusnya diangkat ialah akulturasi dan adaptasi dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi industrialisasi dan introduksi budaya kota. Yang ketiga, ini menurut Jack McKee 1980-an. Ia menentang dualisme yang mengkontrakan perkebunan besar yang dinamis dan rasional dengan petani kecil yang lemah dan stagnan. Dengan menunjukkan fakta bahwa para petani kecil yang disebut sebagai Boyk sektor subsistensi perkapitalis ternyata tumbuh pesat dan dinamis pada dekade 1920-an. Masuk ke materi yang kedua, ini negara berkembang dan pengalaman Asia Tenggara. Di sini ada NSB, yaitu negara sedang berkembang. Terdapat pendapatan ekonomi di tingkat rendah dan menengah, negara berkembang, serta negara miskin. HPH atau High Performance Asian Economic, yaitu negara Asia yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti negara Jepang, Singapura, Hong Kong, Malaysia, dan Indonesia. Ciri-ciri negara berkembang dari segi ekonomi. Yang pertama itu tingkat pendapatan per kapitalnya rendah, impor lebih besar daripada ekspor, jumlah pengangguran tinggi, mengandalkan sektor primer, tingkat korupsi yang tinggi, serta ciri-ciri negara berkembang dari segi demografi. Yang pertama ini ada laju pertumbuhan penduduk tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, penguasaan iptek yang minim.
Lanjut ke ini ke ciri-ciri negara berkembang dari segi page. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Umumnya negara HPEC memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mampu mempertahankan secara konsisten. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan pendapatan per kapita yang meningkat setiap lebih tinggi dibanding negara lain. 2. Turunnya ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Hubungan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan negara HPEC bertentangan dengan hipotesis U terbalik. Sektor pertanian yang dinamis. Perkembangan perekonomian suatu negara biasanya diikuti dengan turunnya peranan sektor pertanian, tapi bukan berarti mengalami stagnan atau kemunduran. Keempatnya, kenaikan ekspor, transisi demografi, tingkat inflasi dan tabungan, pengembangan sumber daya manusia, tingkat produktivitas. Lanjut ke hal-hal penting dalam pembangunan ekonomi di NSB dan Asia. Yang pertama, Outward Look Strategy. Ini memprioritaskan pemerintah untuk pengembangan ekonomi yang pesat. Ekonomi dikelola dengan defisit anggaran yang kecil, inflasi yang rendah, dan dipengaruhi faktor pasar. 2. Tingkat investasi dan tabungan. Negara PEC memiliki perkembangan tingkat investasi dan tabungan yang cukup besar dibanding negara berkembang lainnya, dan investasi bisa dari tabungan atau pinjaman. 3. Ini pengembangan sumber daya manusia dari pendidikan formal maupun non-formal. 4. Indikator pengembangan sumber daya manusia. Pendapatan per kapita suatu negara, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, tingkat melek huruf, dan tingkat investasi. Terakhir, ini tingkat produktivitas. Produktivitas ialah seberapa efektif dan efisiennya tingkat keluaran barang dan jasa untuk setiap masukan atau indikator yang umum. GNP per kapita dan GDP per kapita. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.